Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anita Trihastuti dari kelas 4A, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai working memory di dalam psikologi kognitif. Apa sih working memory itu? Ada yang tahu nggak teman-teman, apa working memory itu? Nah, working memory adalah memori yang bekerja secara singkat atau cepat yang menjaga informasi agar tetap aktif dan dapat diproses. Selanjutnya yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi working memory. Yang pertama itu ada pronunciation time. Apa sih pronunciation time itu? Nah, pronunciation time itu semakin kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengucapkan suatu kalimat, maka semakin lama juga diproses ke dalam memori sementara kita. Adapun penelitian mengatakan bahwa kita akan lebih akurat mengingat nama-nama negara yang pendek dibandingkan dengan nama-nama negara yang panjang. Lalu selanjutnya yaitu ada semantic similarity. Apa sih semantic similarity itu? Nah, semantic similarity ini adalah semakin kita memiliki kesamaan antar suatu kata, maka akan semakin mudah diproses dan masuk ke dalam working memory kita. Selanjutnya yaitu ada 4 komponen di dalam working memory. Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, empat memori. Nah, 4 komponen ini yaitu yang pertama adalah Visual Spatial Sketchpad. Visual Spatial Sketchpad adalah penyimpanan memori sementara kita yang berkaitan dengan objek visual atau ruang. Yang kedua yaitu ada phonological loop. Phonological loop adalah penyimpanan memori sementara kita yang berkaitan dengan suara. Jadi ketika kita membaca, mana sih yang bekerja? Ya tentu dua-duanya teman-teman. Nah, kenapa dua-duanya? Karena Visual Spatial Sketchpad itu adalah penyimpanan memori sementara kita yang berkaitan dengan hurufnya. Kalau misalnya phonological loop yaitu penyimpanan memori sementara kita yang berkaitan dengan bunyi dari huruf tersebut. Jadi ketika kita membaca, yang bekerja itu ada dua-duanya, phonological loop-nya dan visual spatial sketchpad-nya. Yang ketiga, komponen ketiga yaitu ada episodic buffer. Apa sih episodic buffer ini? Nah, episodic buffer yaitu penyimpanan memori sementara yang berfungsi untuk menyaring informasi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk visual spatial sketchpad atau phonological loop. Contohnya kayak gini. Misalnya kalian tadi ngobrol nih sama teman kalian. Visual spatial sketchpad-nya membayangkan bahwa teman kalian itu tadi wajahnya murung. Tapi yang kalian ingat dari suaranya, yang kalian bayangkan dari suaranya, nggak mengatakan begitu. Suaranya tuh mengatakan bahwa dia sedang tidak murung. Nah, nah itu tuh disebutnya phonological loop. Nah, si episodic buffer inilah yang menyaring mana sih yang lebih kuat, bayangan kita akan wajahkah yang lebih kuat atau bayangan kita akan suarakah yang lebih kuat. Nah, selanjutnya itu yang komponen keempat yaitu adalah central eksekutif. Apa sih sentral eksekutif ini? Nah, sentral eksekutif adalah berfungsi untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan atas informasi yang tersimpan di dalam memori sementara kita. Jadi, episodic buffer itu fungsinya kan untuk menyaring, mengkoordinir dua informasi yang berbentuk phonological loop dan visual spatial sketchpad. Nah, kalau misalnya sentral eksekutif ini yang memutuskan tindakan apa sih yang akan kita lakukan setelah ada stimulus tersebut. Nah, pada anak ADHD, sentral eksekutifnya bermasalah. Ada yang tahu kenapa? Nah, yang kita lihat bukan berarti anak ADHD atau orang yang sedang depresi itu sentral eksekutifnya yang bermasalah. Bukan berarti mereka tidak bisa menyimpan informasi dalam bentuk visual atau tidak bisa menyimpan informasi dalam bentuk suara, tetapi yang terhambat adalah sentral eksekutifnya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan stimulus tersebut.
Mungkin segini aja yang bisa aku sampaikan mengenai working memory. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.